Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratil mukarramin, para jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini, yang mulia ini, kita dapat berkumpul kembali dalam rangka yaitu i'tikaf kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah dengan mengucapkan nawaitu an a'takifa ma dumtu fihi. Aku niat untuk beriktikaf di dalam masjid. Kemudian kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjut dengan zikir, dengan wirid di pagi harinya, wiridul latif, dan juga kita akan membahas daripada yakni lanjutan tadabbur Al-Quran, masih di dalam surat An-Nazi'at, yaitu surat Abasa ayat 17 sampai dengan 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah thumma as-sabila yassarah thumma amatahu fa'aqbarah thumma idza syaa'a ansyarah كلا لما يقضي ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. Shadaqallahul Aliyyul Azim. Hadirin rahimakumullah, kemarin kita telah membahas tentang bagaimana yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh malaikat yang akhirnya tiada lain adalah Allah, yang hakikatnya Allah Subhanahu wa taala memberikan keterangan kepada siapa? Kepada yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar tidak berbuka masa, agar tidak bermuka yaitu memiliki wajah yang tidak enak dipandang. Artinya apa? Tiada lain adalah yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ya dalam hal tersebut tiada lain adalah diberikan teguran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk tidak yaitu melakukan yang sikap yang tidak baik. Kemarin kita juga menjelaskan berkenaan dengan bagaimana metode dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan ayat 17 sampai 32 insyaallah. Qutilal insanu ma akfarah. Maka hal sini tiada lain adalah bantahan untuk siapa? Orang-orang yang mengingkari kehidupan setelah kematian. Orang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mengingkari dengan apa? Atau membantah dengan keadaan kehidupan setelah kematian. Qutilal insanu ma akfarah. Binasalah itu manusia. Artinya apa? Binasa artinya dilaknat oleh Allah. Ya, alangkah sangat begitu kekafiran yang orang-orang tiada lain adalah telah membangkang daripada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya karena apa? Karena dengan demikian adalah manusia yang itu mereka mendustakan risalahnya Allah Subhanahu wa taala, dan orang tersebut tiada lain adalah berhak untuk apa? Berhak untuk mendapatkan daripada iqab. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengingkari Allah dan Rasulullah. Ma akfarah, alangkah begitu sangat kekafirannya
kekufurannya. Artinya tiada lain adalah begitu terlaknatnya mereka orang-orang yang dia tidak mau mengikuti. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan penjelasan kepada siapa? Kepada manusia agar kembali mengetahui hakikat dan esensi. Apa arti esensi? Fikri, apa esensi? Nanti anak kuliahan apa arti esensi? Ada yang tahu? Sabrina kuliah di UIN. Apa arti esensi? Apa arti esensi? Dia harus mengetahui tentang hakikat esensi. Nilai. Tuh. Tahu gak? Gak tahu, belum dikasih tahu. Kalau ente itu kuliah harus mengetahui istilah-istilah bahasa ilmiah. Esensi, korelasi, signifikan, perspektif. Tuh. Jadi selain harus mengetahui kamus besar bahasa Indonesia, pun juga harus tahu tuh ilmu ataupun berkenaan dengan bahasa-bahasa ilmiah. Jadi esensi itu apa? Nilai hakikat, tujuan yang utama gitu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dan menyinggung kepada siapa? Kepada orang-orang yang dikatakan min ayyi syai'in khalaqah. Dari apakah Allah menciptakannya? Jadi disinggung sama Allah. Ketika orang sudah memiliki kekufuran, memiliki kesombongan di atas muka bumi ini, maka Allah singgung min ayyi syai'in khalaqah. Kamu itu tercipta dari apa? Makanya tadi katakan tuh sebagai prolog. Apa prolog? Mahasiswa, apa prolog? Muqaddimah, konklusi. Baru dicatat apa nih? Ntar pikir lagi diskusi. Prolognya begini begitu. Baru action dah, ntar lagi diskusi baru action dah. Padahal baru tahu subuh-subuh. Oh, prolog dicatat artinya muqaddimah. Apa kan tadi prolognya apa? Ketika dibilang adalah mengetahui esensi hakikat manusia, maka ketika Allah menegur dan memberikan pelajaran dengan apa? Dengan prolog tadi itu muqaddimahnya. Kamu ini dari mana? Kan begitu. Mi ayyi syai'in khalaqah. Ketika orang sudah takabur, orang sudah sombong dan sebagainya, dikata min ayyi syai'in khalaqah, dari mana? Ya Allah menciptakannya. Artinya manusia itu tidak lain adalah min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Tetapi dari setetes air hina yang sudah ditentukan kemudian jadilah hal tersebut. Makanya tadi itu prolognya Allah. Ya prolognya tadi apa? Untuk mengetahui esensi nilai siapa tuh hakikatnya manusia dari awalnya. Maka tiada lain adalah Allah menyindir, Allah berikan hal tersebut. Tiada lain adalah kamu ini dari mana? Lalu Allah katakan pula tiada lain adalah supaya kita sadar, tiada lain adalah dari setetes air hina. Masya Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan daripada 4 ketentuan: ajal, rezeki, amalan dan sebagainya, kebahagiaan dan sebagainya. Tsummas sabila yassarah. Kemudian Allah berikan jalan, kemudahan. Apa hal tersebut? Kemudahan bagi seorang ibu kepada anaknya. Saya kan punya kakak tuh Kalala, kenal Kalala? Bidan Lela, Bidan Nur Lailah. Sama yang bontot, Bidan Mahfuzah. Dulu saya sempat diskusi, pengen bikin kayak sebuah penelitian gitu.
penelitian tentang apa? Tentang proses terjadi ataupun proses kehamilan, kandungan sampai dengan melahirkan. Karena nih tadi saudara saya tuh Kak Lala dengan Uzoma Fuzo dia bidan. Nah, kalau saya tinjauan sudut pandang perspektif dari Al-Quran. Ada gak nemuin tuh hal tersebut? Artinya menemukan gak tuh titik temu antara pandangan ilmiah berupa kesehatan tadi itu tentang berkenaan dengan proses kelahiran sampai dengan kita tinjau kepada dengan ayat Al-Quran. Pasti jawabannya pasti akan sesuai. Karena apa? Karena agama itu adalah bersumber daripada dalil akli dan nakli. Secara akal rasional diterima, kemudian didukung dengan apa? Dengan ayat Al-Quran. Yang mana ayat Al-Quran tersebut ya adalah 1400 tahun yang lalu. Dibawa kerasulannya oleh Allah, oleh Rasulullah. Dibawa risalahnya oleh Rasulullah. Nah, dikatakan ayat ini dikatakan summas sabila yassarah. Kemudian Allah berikan kemudahan. Dari siapa? Untuk siapa? Untuk ibu-ibu yang hamil. Ingat ketika terjadinya yaitu proses bertemunya ataupun air mani, sperma kemudian masuk ke dalam ovum. Pernah belajar gak? IPA kan gitu. Proses pernikahan kemudian perkawinan. Nah, makanya agama Islam itu tiada lain adalah mensyariatkan tentang pernikahan yang akhirnya akan menjadikan salah satu keberlanjutan berkenaan dengan nasab. Nasabnya ke siapa nih? Dan pernikahan adalah tiada lain adalah kesucian di mana yang hubungan biologis tersebut dihalalkan apabila sudah dalam ikatan pernikahan. Paham tuh? Dalam perikatan pernikahan, maka manusia itu ingin sekali untuk apa? Untuk memiliki keturunan. Dan agama Islam mensyariatkan dan juga tiada lain adalah menjadi hukum sunnatullah dan diajarkan di dalam agama untuk apa? Untuk tata cara termasuk diantaranya adalah berkenaan dengan proses perkawinan, hubungan badan sampai dengan persalinannya. Tuh, agama Islam tuh. Maka ini yang perempuan yang laki kudu paham juga gitu. Bukan jangan selalu jorok. Kata siapa? Harus paham. Dikit-dikit jorok nih ngomongin gini. Salah. Bukan. Tapi tiada lain adalah harus mengetahui itu tadi dikatakan summa sabila yassarah. Ini untuk siapa nih? Untuk kita yang dulu berada di alam ruh. Apa di alam ruh tersebut? Ketika ditanya alastu bi rabbikum qalu bala. Kata Allah berkata, di mana ruh pada saat itu di zaman azali sudah dikatakan alastu bi rabbikum, apakah aku ada Tuhan kalian? Semuanya ruh dikatakan qalu bala, ya. Hal tersebut ketika Allah berikan kemudahan dalam proses kandungan. Bertemunya sperma kemudian ditampung dengan yang namanya ovum. Sperma itu begitu banyaknya, berpuluh-puluhan bahkan ribuan. Tetapi dari yang sperma itu dengan katakanlah tuh ada katakanlah seperti katakanlah yang hal tersebut dari puluhan ribu ataupun ribuan tersebut yang jadi cuma satu. Fikri itu yang jadi. Ojan itu yang jadi. Nih kita semuanya, kita yang hidup nih sekarang, yang hidup dijadikan katakan Allah menciptakan kita nih lahir ke muka bumi ini, itu adalah yang jadi ketika apa? Ketika proses masuknya sperma ke dalam
ovum. Selebihnya tuh sperma mati. Paham gak deh? Kan begitu tuh. Sperma itu kan banyak kan, artinya ketika dalam satu sperma yang kita cairan tersebut itu beribu-ribu yang akan menjadi cabang bayinya. Semuanya gugur, cuman satu yang masuk ke dalam ovum. Maka dia membuah. Artinya membuah apa? Menjadikan di dalam rahimnya jadi itu cabang bayi. Akhirnya tuh kalau mau lihat proses kejadian manusia di mana nanti tuh? Di dalam surat Al-Alaq. Dari Al-Alaq tuh. Nah, begitu sempurnanya tuh 40 hari kedua, 40 hari ketiga Allah tentukan dengan kadar-kadar ketentuannya di dalam kitab apa tuh? Di dalam kitab Arba'in Nawawi. Allah ketetapkan dan sebagainya. Baru Allah tiupkan ruh, wa nufikhu fis-sur. Jadi itu cabang. Nah, bagaimana cara proses itu bayi di dalam kandungan rahim itu kemudian bisa jadi besar? Enggak langsung brojol tahu-tahu gedenya kayak Dimas, kagak. Itu prosesnya tiada lain adalah Allah jadikan pertama segumpal darah dari nutfah ke segumpal darah, kemudian tulang belulangnya dibungkus dengan daging, dengan kesempurnaan dan sebagainya. Perhatiin tuh, hebatnya Allah bagaimana cara orang tua kita memberikan makanan ketika kita berada di dalam kandungan. Bagaimana caranya? Ketika orang tua kita makan, minum dan sebagainya nih, ibu kita makan ataupun ibu hamil, kemudian masuklah daripada energi dan juga saripati makanan, kan ada di dalam Al-Quran tuh, yang terbuat dari saripati bumi. Maksudnya gimana saripati bumi? Yang laki pun dia makan kemudian menghasilkan sperma, kemudian ketika hamil di dalam persalinan itu tiada lain adalah ibu kita ketika makan dikunyah menjadi energi dan lewat mana? Lewat tali pusar. Dari tali pusar kan tuh? Allah, dari tali pusar. Itu bayi yang ada di dalam kandungan enggak pakai mulut. Dari tali pusar. Asumsi, nutrisi, konsumsi yang dimakan daripada bayi tersebut di dalam kandungan dan sebagainya. Bagaimana tuh untuk memprotek daripada tubuh bayi di dalam kandungan? Yang dari sekepel, tahu sekepel? Bayi sekepel, 2 kepel jadi gede segala macam. Gemdut tuh ibu hamil tersebut. Bagaimana untuk melindungi protek? Ini kalau jadi masa sewasa di CDO terus bisa TL nih. Tahu gak TL? Tidak loh. Protek apa protek? Protektif apa? Protektif. Diprotek. Diberikan perlindungan. Apa perlindungan tersebut? Dengan adanya cairan air ketuban. Hebat ya Allah ya. Makanya kata Allah tuh, min ayyi syai'in khalaqah wa min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Ente itu dari air mani, kemudian Allah tentukan akhirnya dengan apa? Dengan menentukannya ciptaannya tersebut. Summas sabila yassara. Begitu gampang dan mudah bagi Allah memberikan proses bagaimana itu ibu hamil sampai dengan kehamilannya. Ajib, masya Allah. Ya Allah. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Ada dikata dalam surat Al-Insan, dikatakan kami telah menunjukkan jalan yang lurus. Ada yang bersyukur, inna syakiran wa imma kafura. Ada yang bersyukur, ada yang mengkufuri daripada nikmat Allah.
Thumma amatahu fa'aqbarah. Tadi disindir sama Allah. Tujuan ente apa hidup? Ibadah. Ente dari mana asalnya? Dari air mani. Kemudian kita di dalam kandungan Allah berikan kemudahan-kemudahan. Tahu gak? Ya kagak tahu, belum dikasih tahu. Ini masjid. Ini masjid cakep kan Istiqomah? Cakep banget, masya Allah, alhamdulillah, bagus. Ada desainnya gak? Yang desain disebut apa? Arsitektur. Arsitek. Alam semesta ini cakep gak? Cakep kan? Siapa arsiteknya? Siapa arsiteknya? Alam semesta Allah, ya kan? Arsitek. Bahasa Arabnya gambar apa? Suratun. Surah, benar? Surah. Yang menggambar disebut dengan al-musawwiru. Kok Allah menggambar? Kalau suratun dalam bahasa artinya gambar secara bahasa secara umum. Tetapi ketika kita memahami makna Asmaul Husna dengan kata-kata al-musawwiru, berarti Allah adalah yang mendesain daripada alam semesta ini. Dan Allah mendesain daripada makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini. Dan Allah pun yang mendesain apapun segala sesuatu yang hadis, yang baru. Artinya apa? Allah qadim, makhluknya berarti baru, hadis. Tiada lain adalah semuanya, tiada lain adalah bentuk keindahan. Apa ya kalau bahasanya masterpiece-nya apa? Alam semesta ini, al-musawwirnya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini paham gak, Greg? Paham? Ini ngaji begini buat mengasah logika kita untuk meyakinkan, semakin yakin mantap kepada kita tentang tauhid, dan minimal tahu tentang apa? Tentang pemahaman ya, dalam Al-Qur'an. Jadi kalian datang kemari nih bukan cuma sekedar dengerin doang, tapi kudu tahu, ya masya Allah, begitu luasnya ilmu pengetahuan. Thumma amatahu fa'akbarah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala tiada lain adalah yaitu mematikan dan memasukkannya di dalam kubur. Enggak ada jadi ada, diadain lagi sama Allah. Diadain lagi nanti di surga. Dari tiada menjadi ada, enggak ada jadi ada lagi. Maka tiada lain adalah yang terakhir adalah yaitu tiada lain adalah dia akan masuk ke alam kubur dan Allah kembalikan. Tsumma idza syaa ansyarah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kembali. Wafat. Kan wafat tuh. Allah hidupin lagi kemarin tuh. Kisahnya apa? Kisah di dalam surat An-Naba. Ya, wa nufikha. Dikatakannya adalah ditiupkan daripada sangkakala dan sebagainya. Wa min ayati khalaqnakum min turabin tsumma idza antum basharun tantazirun. Wanzur ila al-'azami kaifa tunshirukum wa takzuhal lahma. Begitu banyak berkenaan dengan tentang ayat-ayat Al-Qur'an hal tersebut. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Sekali lagi tiada lain manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya begitu banyak hal-hal yang ditinggalkan oleh orang-orang yang dia tidak beriman kepada Allah. La ma yaqdi ma amarah.
betul manusia itu tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang-orang kafir mereka tiada lain adalah yaitu selalu membangkang. Summa idza syaa'a ansyarah, kemudian Allah menghendaki kebangkitan tersebut. Dan tiada lain adalah hal tersebut yang tadi dikatakan bahwa orang-orang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka menentang dan tidak mempercayai tentang adanya yaitu hari setelah kematian. Masya Allah. Nah, inilah yang dapat kita kaji pada pagi hari ini. Kita dapat ambil kesimpulan, disebut dengan konklusi. Konklusi. Kesimpulannya adalah satu, pertama tadi, bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya tiada lain adalah berkenaan dengan memberikan penjelasan binasalah orang yang kafir, orang yang tidak percaya kepada Allah. Yang kedua, proses di dalam kejadian manusia, dan kita harus mengetahui hakikat esensi kehidupan kita itu apa, untuk ibadah kepada Allah. Dan awalnya tiada lain adalah kita dari setetes air yang hina, yaitu air mani. Kemudian dalam prosesnya dengan masa kandungan dan sebagainya, kemudian Allah hidupkan, kemudian Allah matikan kembali, kemudian Allah bangkitkan hal tersebut. Nah, inilah yang menjadi garis bawahnya adalah orang-orang kafir, mereka tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baru sampai dengan ayat yang belum tuntas ya. Besok insyaallah kita lanjutkan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tolong jawab.